Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah ma'ba'd. Anak-anak sekalian yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini kita ketemu kembali dalam suasana yang sangat menyenangkan, suasana yang membahagiakan, yaitu suasana belajar Al-Quran hadis. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi ini senantiasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah amal ibadah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita langsung akan berbicara tentang bab 2, yaitu kebenaran penurunan daripada Al-Qur'an. Sebelumnya terlebih dahulu marilah kita maturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca basmalah bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita pada pagi ini. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pada materi, yaitu kebenaran penurunan Al-Quran bab 2. Sebelum kita berlanjut, kita sampaikan dulu tentang kompetensi dasarnya, yaitu menghayati kebenaran penurunan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, kemudian menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Kemudian tujuan daripada pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menghayati kebenaran penurunan Al-Quran. Yang kedua, dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. Dan yang ketiga adalah dapat menganalisis sejarah penurunan Al-Quran. Ini tujuan pembelajaran kita pada materi yang atau kompetensi dasar yang kedua. Kita lanjut sekarang. Silakan anak-anak amati. Itu ada sebuah gambar. Gambar apa kira-kira anak-anak? Silakan anak-anak pahami, anak-anak amati. Itu adalah gambar gua ya anak-anak ya. Paham anak-anak ya? Gua Hira. Terus selanjutnya kita lanjut pada menghayati kebenaran daripada penurunan Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran di sini diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara sarana yang diregal Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat diketahui oleh para malaikat, Lauhil Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya yang suci. Kemudian di dalam penurunan Al-Quran ini ada beberapa kaifiyah. Yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Ini yang pertama. Jadi firman Allah, semua firman Allah itu kan ada di Lauhil Mahfuz. Setelah di Lauhil Mahfuz termasuk juga Al-Quran itu kemudian dari Lauhul ada berapa? Dari Lauhil Mahfuz kemudian turun ke langit dunia atau Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itulah baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Tapi ada yang mengatakan langsung dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, sudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau juga ada yang mengatakan sampai 25 tahun. Jadi berbeda pendapat. Kita lanjutkan sekarang. Yang B atau yang kedua, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam masa 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan cara berangsur-angsur. Jadi kalau yang pertama tadi itu berpendapat bahwa itu langsung dari awal sampai akhir Al-Quran diturunkan dalam satu malam. Tetapi kalau
pendapat yang kedua ini diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar. Artinya tidak sekali dari awal sampai akhir, tidak, tapi diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali dalam masa 20 tahun juga, atau dengan 23 kali dalam 23 tahun, atau juga 25 kali dalam 25 tahun. Jadi tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar hendak yang diturunkan. Baru kemudian dari langit dunia itu diturunkan atau disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud daripada dengan cara berangsur-angsur. Selanjutnya, anak-anak, yang C, Al-Quran itu permulaannya turun ialah pada malam Al-Qadar. Kemudian diturunkan setelah itu dengan cara berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Ada pula berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan dengan 3 kali dalam 3 tingkat. Yang pertama diturunkan ke Lauhil Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia, yang ketiga diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia, yaitu maksudnya adalah kepada Rasulullah. Jadi begini, Al-Quran atau merupakan firman Allah itu sudah ada di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, dari Lauhil Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dari langit dunia baru disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Artinya berangsur-angsur ya tadi dalam masa 22 tahun, ada yang berempat 23 tahun, ada juga yang berempat sampai 25. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa menurut pendapat ulama jumhur bahwa lafaz Al-Quran tertulis di Lauhul Mahfuz lalu diturunkan ke bumi. Dengan demikian tidak ada lagi lafaz Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Menurut pendapat As-Siddiqi yang dinukil bukan lafaz yang termaklub, hanya disalin lalu diturunkan. Jadi banyak sekali pendapat. Ada yang langsung semuanya dinukil dari Lauhul Mahfuz langsung ke Baitul Izzah. Ada juga yang semuanya habis langsung dipindah dari Lauhul Mahfuz langsung menuju ke Baitul Izzah. Jadi sudah habis itu. Hal ini sama dengan orang yang berpendapat isi kitab Al-Quran, isi kitab tetap berada dalam kitab yang disalin dalam hafalan pun persis sebagaimana yang terus dalam kitab Al-Quran. Anak-anak sekalian, Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan juga 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan, tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah pada Haji Wada, tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hira. Jadi pertama kali Al-Quran turun itu adalah di Gua Hira. Itu ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah. Pada saat itu turunan wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun pada waktu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi surat atau ayat yang pertama turun atau disampaikan kepada Nabi adalah suratnya namanya surat Al-Alaq, ayatnya ayat 1 sampai 5. Itu wahyu yang pertama turun di Gua Hira. Sebelum wahyu turun telah turun sebagai irkhas atau tanda-tanda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti kenabian bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jelas intinya adalah Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu pada malam 17 Ramadan atau istilahnya di kampung-kampung kita bisa dikenal dengan Nuzulul Quran ya anak-anak ya, Nuzulul Quran. Dan wahyu yang pertama adalah surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jelas ya anak ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita lanjutkan sekarang yaitu pada hikmah Al-Quran diturunkan cara berangsur-angsur. Tadi sampaikan bahwa Al-Quran memang turun cara berangsur-angsur lah. Maksudnya apa? Kenapa harus berangsur? Kenapa kok tidak langsung sekaligus? Yang pertama adalah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah Al-Quran Allah menyampaikan wa'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi qur'an jumlatan wahidah kadzalika nutsabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Jadi yang pertama adalah untuk menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya biar kuat itu. Kalau langsung bulat semuanya nanti kaget. Jadi yang kedua agar mudah dihafal dan dilaksanakan. Jadi hikmah daripada Al-Quran dan biar mudah dihafal. Jadi ada ayat atau surat turun, kemudian Nabi menyampaikan pada sahabat untuk dihafal. Jadi secara praktik biar mudah untuk dihafal dan juga bisa diamalkan, dilaksanakan. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Yang keempat, membuktikan kemujiatan Al-Quran. Disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi. Dan juga menunjukkan kemujiatan. Jadi ketika pada saat itu ada sebuah persoalan atau permasalahan yang disampaikan oleh Rasulullah oleh kaum kafir Quraisy atau kadang-kadang pernyataan-pernyataan yang disampaikan pada Rasulullah itu kadang tidak langsung menjawab. Karena apa? Menunggu wahyu. Jadi sesuai dengan kondisi. Satu misal Rasulullah pernah ditanya tentang masalah ruh atau nyawa oleh orang kafir. Rasulullah tidak langsung menjawab. Hingga akhirnya ada wahyu yang turun, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ini menunjukkan kemujiatan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah menjawab dengan sangat di luar dugaan. Karena apa? Memang ini adalah untuk nyawa atau ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Ini jawaban yang sangat tegas dan juga diplomatis. Menunjukkan kemujiatan daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang kelima, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur adalah menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak serta-merta langsung ucapan Nabi itu menjadi itu tidak. Memang bertahap. Karena apa? Al-Quran ini tidak buatan Nabi. Tapi memang ini adalah firman dari Allah, kalamullah. Jadi tidak langsung seketika tidak, tapi memang menunggu daripada Allah. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ini hikmah daripada diturunkan Al-Quran secara berangsur. Begitu anak-anak sekalian ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan tentang penulisan daripada Al-Quran. Kalau tadi tentang penurunan Al-Quran, bagaimana proses terjadinya turunnya Al-Quran, sekali saya sampaikan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah. Pertama sudah ada di Lauhul Mahfuz, kemudian dari Mahfuz turun ke Baitul Izzah atau bisa dikatakan langit dunia. Setelah dari langit dunia baru disampaikan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Jadi ada yang mengatakan tadi selama 22 tahun, ada yang menyampaikan 23 tahun, ada juga yang mengatakan selama 25 tahun. Itu adalah beberapa pendapat. Begitu ya, Nana ya. Itu tentang penurunan daripada Al-Quran. Nah, selanjutnya pada ini kita akan bahas penulisan Al-Quran. Yang dimaksud dengan penulisan Al-Quran di sini adalah penulisan Al-Quran, proses penulisan dari wahyu yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang berbentuk mushaf atau berbentuk Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu yang dimaksud dengan penulisan. Maksud sejarah penulisan Al-Quran di sini nanti. Nah, penulisan dan mengulang Al-Quran sebagaimana yang setelah kita lihat dalam keseharian kita ini, itu dulunya itu melewati 3 proses, 3 jenjang. Yang pertama adalah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tahap pertama adalah zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya dengan sarana yang seadanya. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di potongan kulit, ada yang di potongan tulang belulang. Jadi masih belum terkumpul, masih bersayap di mana-mana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, anak-anak sekalian, kita lanjut sekarang, yaitu setelah pada zaman Nabi, kemudian dilanjut dengan pada zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman sahabat Abu Bakar ini banyak sekali terjadi peperangan yang mengakibatkan para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di medan perang dan meninggal dunia. Lebih-lebih pada masa perang Yamamah. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab kemudian menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar belum menyetujuinya. Ia tidak ingin melakukan karena takut dosa. Sehingga Umar terus-menerus mengungkapkan pendapatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati daripada Abu Bakar dan memanggil Zaid bin Thabit untuk memanggil Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit diperintahkan oleh sahabat Abu Bakar untuk menuliskan ulang catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Jadi pada masa Nabi sudah tertulis, Al-Quran sudah tertulis, cuman tulisannya itu belum terkumpul, masih terpisah-pisah. Setelah pada masa Abu Bakar, Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar agar tulisan yang terpisah itu dikumpulkan kembali. Dan akhirnya sahabat Abu Bakar pun menyetujui dan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan kembali tertulis dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut akhirnya berada di tangan Abu Bakar hingga beliau wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga Umar pun juga wafat. Setelah Umar wafat, kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Jadi yang pertama adalah penulisan pada masa Nabi, kemudian dilanjutkan penulisan pada sahabat Abu Bakar atas usulan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga sekarang ini adalah penulisan pada zaman Sayyidina Utsman. Zaman Utsman, periode ini adalah periode ketika proses pengumpulan dan penulisan daripada Al-Quran. Karena banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Sehingga hal ini nanti dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf. Sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya. Kemudian bertengkar, akhirnya terpecah belah. Jadi walaupun tadi di masa Nabi, di masa Abu Bakar, kemudian di masa Khalifah Abu Bakar, Umar itu juga sudah ada proses penulisan dan melakukan, tapi bentuknya masih anak-anak banyak sekali perbedaan. Jadi dulunya tulisan Al-Quran itu memang belum sempurna, belum seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Dulu itu tulisan itu tidak ada harokatnya, bahkan juga tidak ada titiknya, sehingga ya rengget itu, mana yang ba, mana yang ta, mana yang sa itu belum ada. Sehingga anak-anak saya teringat itu cerita dulu itu di sana, di daerah wetan, daerah Jawa Timur sana ya. Ketika itu ada sebuah mobil itu ada tulisannya di situ, rengget gitu. Kita ini semua orang gede-gede, orang tua lah,
Bingung membaca tulisan Arab itu karena hanya bentuknya hanya ringket-ringket saja itu. Wah, ini gimana ini bacaannya? Tahu-tahu itu yang bisa membaca justru anak kecil, anak SD itu. Anak SD dia pulang dari sekolahan sambil nyangking tas sama itu biasa itu sepatunya dicangking biasa itu anak SD itu. Dia tiba-tiba datang langsung bisa membaca tulisan itu. Apa kata anak kecil itu? Wah, Bentul Internasional teko. Nah, baru setelah anak kecil itu mengatakan, wah, Bentul Internasional teko, itu kita tahu bahwa ternyata tulisan Arab yang hanya bentuk rengket-rengket itu yang ada di mobil itu ternyata bunyinya adalah bentul internasional. Apa ya? Enggak ada titiknya itu, hanya rengket saja. Anak kecil tahu bisa baca bentul internasional. Ya ternyata apa? Anak kecil itu sebetulnya tuh tidak baca tulisan yang Arab yang rengket-rengket itu enggak. Anak kecil itu baca tulisan Indonesia yang ada di bawahnya ada tulisannya kecil, bentul internasional itu. Jadi anak kecil baca itunya, sebenarnya enggak baca Arabnya. Baru kita ini orang-orang tua baru sadar ternyata tulisan Arab itu adalah berbunyi bentul internasional. Ya memang karena belum ada titiknya itu. Nah, baru pada masa zaman Utsman ini Al-Qur'an itu disempurnakan dengan bentuk tulisan yang sama, ada titiknya, ada harokatnya sehingga dalam sebuah bacaan yang sama. Hingga akhirnya Al-Qur'an itu berbentuk dalam mushaf seperti yang sekarang kita pakai setiap hari dalam keseharian itu. Makanya itu adalah Al-Qur'an dalam bentuk Utsmani ala Rasmi Utsman. Jadi Al-Quran ala Rasmi Utsman. Artinya Al-Quran dalam bentuk tulisan pada masa Sayyidina Utsman. Itu sudah ada harokat dan juga sudah ada titiknya. Anak-anakku sekalian, jadi bahwa penulisan Al-Quran ini melalui 3 jenjang, yaitu pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, kemudian Abu Bakar diusulkan oleh Sayyidina Umar, dan yang terakhir adalah pada zaman Sayyidina Utsman. Ini sudah berbentuk dalam sebuah mushaf. Ini proses penulisan daripada Al-Quran. Kita lanjutkan sekarang anak-anak, yaitu kita lanjut pada rangkuman. Pada rangkuman anak-anak ya. Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dan itu dalam tempo 23 tahun. Jadi kesimpulannya itu diturunkan ke langit dunia, maksudnya adalah dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Setelah Baitul Izzah baru kemudian ke Rasulullah secara berangsur-angsur. Yang kedua, penulisan dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang membuat sahabat Umar menyampaikan pendapat kepada sahabat Bakar untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran. Banyaknya para penghafal yang gugur dalam peperangan pada masa Sayyidina Abu Bakar sehingga sahabat Umar usul kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran. Yang keempat, proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini adalah kesimpulan daripada materi kita pada pagi ini, yaitu tentang proses turunnya Al-Quran dan proses penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Sekali lagi saya sampaikan, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bentuk secara lengkap. Setelah Baitul Izzah kemudian diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Itu proses penurunannya.
Kemudian penulisannya adalah mulai dari masa Rasulullah, kemudian dilanjut pada sahabat Abu Bakar, yang dimana pada saat Khalifah Abu Bakar ini karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, diusulkan oleh sahabat Umar untuk mengumpulkan kembali tulisan-tulisan tersebut. Setelah itu disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga sampai akhir sekarang ini yang kita lihat dan kita baca sehari-hari ini adalah termasuknya adalah Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sudah sempurna, itu selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jelas anak-anak sekalian ya. Anak-anak sekalian, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami juga mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak sekali saya mengalami kekurangan dan kehilafan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas saya sampaikan pada anak-anak sekalian selain ucapan mohon maaf atas segala kekeliruan dari saya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Akhir kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.